Anda ingat waktu itu ya? Tetapi keputusannya kok sama. Itu yang saya tidak terima. Tetapi gejolak hati saya tidak seperti pada waktu-waktu terakhir. Begitu saya lebih dewasa, lebih kenal cara Tuhan kerja, saya gak ngamuk waktu itu. Hanya ini pendeta Max ini tahu vokal kalau di rapat. Vokal luar biasa. Dan Tuhan saya sih tidak seperti dia. Ada kekeliruan memang dari pihak saya, tetapi saya tidak seperti dia. Dan bukan saya yang melakukan, laki-laki. Saya sudah keren gitu, mundur. Saya nggak muncul. Dan Tuhan memang punya waktu untuk saya diam. Ada waktunya untuk diam. Amin. Ya, itu cara Tuhan. Kenapa domba itu harus disingkirin, disimpan beberapa hari? Yusuf juga disimpan sama Tuhan dengan cara Tuhan yang nyakitin, masukin ke dalam sumur, dituduh berselingkuh, dimasukin lagi ke dalam penjara, dijanjiin sama orang kawan sepenjara karena dia keluar duluan. Begitu dia berhasil, lupa terhadap Yusuf yang pernah menolong dia. Sakitnya di sini. Masa sakitnya di sini? Kalau saya mungkin sakitnya di sini. Makin hari makin logas. Penuh dengan pikiran ke atas. Ya, bagus, logasnya di atas. Tentang Tuhan atau tentang mobil. Dia lagi usaha mobil. Haleluya. Saudara harus ini ada ayatnya loh. 1 Korintus 16 ayat 13. Coba saya minta pendeta Sen bacakan ayat ini. Sen Boyo. 1 Korintus 16 ayat 13. Apa itu laki-laki sih? Jadi semua ini kita laki-laki. Kalau saudara menghadapi persoalan harus begini. 1 Korintus 16 ayat 13. Ya, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi masa di mana Tuhan seperti menekan kita untuk jangan muncul dulu. Saya rasa itu ada ayat yang Mazmur. Aku merasa Tuhan menekan diriku, tetapi dia muncul menjadi satu kebenaran yang luar biasa. Karena sudah kita ngalamin. Oh, kedudukan saya sekarang secara organisasi nggak pernah saya cari. Selalu saya harus katakan itu. Nggak gila kedudukan saya. Sama sekali. Apa kurang kerjaan? Berat tuh sudah. Tetapi sebagaimana saya ada sekarang itu hasil dari dimunculkan Tuhan pada waktu. Saya sempat ditanam. Panas. Hati saya panas luar biasa. Itulah sebabnya ada ayat yang bagus ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 39. Sendirian itu tidak baik. Berdua itu jauh lebih baik. Yang satu lemah, yang satu dia bisa menguatkan. Ini bicara tentang suami istri. Ini bicara tentang suami istri. Salah satu harus lebih kuat. Biasanya wanita lebih kuat menghadapi penekanan, penanaman sebelum muncul. Lalu saudara perhatikan, ayat itu dia berkata, bagaikan tali yang mengikat tak terputus.
Itu ikatan kasih, bukan ikatan hawa nafsu. Tadi saya bicara hierarki dari agape sampai yang paling terendah, nafsu binatang. Agape harus menjadi dasar dari perayaan kita besok. Saya katakan begini, kalau tidak, Allah nggak menghargai kelelahanmu dan korbanmu. Saya harap saudara bisa nangkep ini. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang teguh, laki-laki, tetap kuat. Walaupun wanita, dia berkata 1 Petrus 3 ayat 7, wanita kaum yang lebih lemah, itu kita harus akuin. Tetapi biasanya karena kesensitifan mereka terhadap perasaan Allah, mereka suka jauh lebih kuat, lalu menguatkan saya. Saya ingat Pastor Kong pun demikian. Ini case-nya belum kelar sampai sekarang. Digantung. Saya harap Lee Kuan Yew, generasi yang menekan dia, dipanggil Tuhan, anaknya pasti berubah. Kepemimpinan anaknya pasti berubah. Tidak, sudah. Malah istrinya sekarang ditarik, dijadikan di pengadilan sebagai saksi. Nangis kita itu. Karena kami berafiliasi. Saya harus bicara jujur. Sampai kami bisa membangun gereja sekarang dengan jumlah dana yang besar, kami belajar dari mereka. Bukan kita minta bantuan dari mereka, dijauhkan Tuhan. Kami belajar. Dia datang, dia ajarin, dia kirim asistennya, diajarin kita. Kita paham bagaimana memanage keuangan. Kita paham bagaimana membangun gereja. Kita paham bagaimana seluruh umat ikut terlibat, merasa memiliki gereja ini. Saya harus jujur, saya gak pernah main miliaran. Duit sebesar miliar saya gak pernah tahu. Tapi dengan kemurahan Tuhan, minggu ini selesai penyambungan board pile sebanyak 58 board pile. Jadi tidak pakai pasak bumi yang ditekan dari atas. Board baru dimasukkan besi yang sudah diulir, baru dicor 58 disambung, baru berdiri 4 tinggal. Saya bilang Tuhan, hebat Tuhan. Kalau dulu saya berontak terus, kalau dulu saya ngelawan terus, kalau dulu saya gak terima terus, kalau dulu saya gak paham cara Tuhan kerja terus, kalau dulu saya kepengen cepat keluar dari tekanan Tuhan, gak akan terjadi. Mujizat demi mujizat. Saya bicara di hadapan Tuhan, ada istriku sebagai saksi. Hampir tiap minggu mentabiskan rumah baru, hampir tiap minggu mentabiskan mobil baru dari jemaat. Kenapa? Saya katakan dan saya ajar, Anda membangun dan memperhatikan rumah Allah, Tuhan akan bangun rumah, Tuhan akan berkati usaha. Itu prinsip firman Allah. Engkau peduli terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan peduli pekerjaan, dan Tuhan berkati pekerjaan. Itu terjadi di gereja kami. Dulu cari 200 juta susah sekali. Saya hanya duduk diam, dan ini perlu memang kesabaran menunggu kairos Tuhan. Kita harus mendisiplinkan diri. Kalau Tuhan merasa kita perlu ditanggung, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Itu manifestasi kecil dari penanaman Tuhan, nggak keluar kemana-mana. Saya heran, ada pendeta yang diundang KKR, tetapi dia jalan-jalan sepanjang hari. Mau dekat KKR mulai, baru dia cari ayat untuk berkhotbah. Heran saya, terlalu berani. Saya baru di jemaat, ya sebelum datang kemari juga, sebelum ke Lampung saya ada di jemaat Ranotana yang ditinggalkan
2 malam saya diminta, 3 malam KKR, 2 malam saya diminta untuk menutup KKR tersebut. Sekarang ditangani oleh ini. Kasihan. Dan Tuhan memberikan firman untuk mendasar, tidak memprovokasi. Enggak boleh. Karena itu di tangan majelis daerah. Kebetulan saya ketua Departemen Peningkatan Pengembalaan, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hatiku. Saya selalu katakan saya nggak pernah takut sama siapapun. Dulu profesor, calon-calon gembala di depan, saya bicara, bah! Mereka terima. Saudara nggak dengar reaksi, saudara nggak lihat di internet. Kenapa saudara? Dari sini, walaupun sakitnya di sini, tetapi firman suka datang dari sini. Allah tekan dia untuk memberikan dan menanam nilai kerajaan Allah. Pada saat saudara duduk di bawah kaki Tuhan, kita sering nangis. Saya nggak tahu saudara berdoa sering nangis. Kita sering nangis. Kesian mereka tidak punya bapak dan ibu bapak. Tetapi pemuda remaja yang mempunyai inisiatif yang luar biasa bagus. Dan saya sekarang tidak tahu apa yang terjadi karena itu masih di bawah kepemimpinan atau di bawah pengawasan dari majelis daerah. Ibu gembalanya masih ada di RT mungkin. Ada dijanjikan 1 bulan keputusan itu sudah harus terjadi. Jangan sampai jadi apa-apa. Nah itu dalam bentuk berjemaah. Kalau jadi sesuatu, justru saudara harus ngerti ini. Penanaman, ditanam, dan kata muncul itu yang saya suka banget. Saya akhiri ya, Mazmur 105. Ini dia yang cocok seperti lagu yang dinyanyikan, dipimpin oleh anak-anak kita ini. Mazmur 105. Saudara perhatikan. Haleluya, bisa bilang haleluya. Nah, ya, agak diam ya. Tadi pagi saya agak nginjil dikit, agak keras sedikit. Sekarang agak kalem sedikit karena mungkin ada Sam dan ada Max, jadi saya lebih kalem. Saya takut dia tersinggung. Mazmur 105. Mulai ayat 16. Coba saudara lihat. Ketika ia mendatangkan kelaparan, siapa tuh ia? Ia besar, tega ya.